Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Teman-teman, kita bertemu kembali. Seperti biasa kita akan sharing bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita untuk mengusulkan kenaikan pangkat. Pada pertemuan kita kali ini adalah kita akan berbagi tentang berangkat dari sebuah permasalahan atau pertanyaan dari teman. Teman ini menanyakan tentang awal kenaikan pangkat, yaitu golongan 3A yang paling kita perhatikan, berarti ini CPNS, dan pengangkatannya berarti ini 3A. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah pengangkatan atau TMT-nya 1 Maret 2023. Bagaimana Pak saya menghitung angka kreditnya sementara saya tidak dapat PAK integrasi, dan kapan perkiraan bisa mengusulkan kenaikan pangkat? Terima kasih Pak. Jadi ini berangkat dari keadaan seperti ini, memang apabila CPNS tersebut adalah diangkat setelah tahun 2022, berarti yang bersangkutan adalah mengikuti peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, sehingga PAK integrasinya langsung dihitung oleh individu masing-masing dengan perhitungan seperti biasa. Jadi tidak perlu menunggu PAK integrasinya, jadi langsung kita hitung dengan menggunakan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Yang kita perhatikan adalah TMT-nya betul di tahun 2023, berarti golongan 3A. Kapan kita bisa memperkirakan kenaikan pangkatnya? Nah, untuk itu kita lihat dulu aturan BKN nomor 3 tahun 2023. Apabila ahli pertama 3A, pengangkatannya di tahun 2023, maka kalau dia mau mengusulkan kenaikan pangkatnya, sehingga yang bersangkutan harus terpenuhi angka kreditnya 50. Dari 0 50. Dari 3A untuk mengejar ke 3B itu perlu AK atau angka kreditnya 50. Nah, untuk itu kita coba simulasikan kapan yang bersangkutan ini bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Akan saya tunjukkan melalui aplikasi sederhana yang saya buat ini. Terutama kita akan masukkan dulu datanya, atau kita lihat tabel dulu. Nah, untuk mengetahui, untuk bisa menghitung angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat tersebut, yang bersangkutan harus tahu kebutuhan angka kreditnya tadi adalah 50, koefisiennya 12,5 kalau 3A. Nah, nanti kalau SKP-nya bernilai baik, maka 1 tahunnya dapat 12,5. Kalau sangat baik, 18,750. Nah, untuk mensimulasikannya, kapan yang bersangkutan ini bisa naik pangkat, kita coba menggunakan aplikasi sederhana yang saya buat ini. Kita tinggal nanti nama dan sebagainya ditulis. Di sini kita akan, tadi pangkatnya adalah pembina ahli pertama, atau ini kita ganti langsung saja. Ininya nanti disesuaikan, ininya kita ubah ke golongannya, kita ubah ke 3A. Sedangkan ini angka kreditnya 0, karena dari 3A adalah 0. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan, kita mau mengusul di bulan apa.
Kita coba yang terdekat dulu. Yang jelas kalau 3A di tahun ini 2024, Februari 2024. Berarti uji komnya tidak ada uji kom, akumulasi angka kreditnya 50, kebutuhan angka kredit 50. Ini yang perlu kita ingatkan kepada teman-teman yang dari CPNS. Jadi kalau dari CPNS adalah 0, angka kredit integrasinya, periodenya misalnya kita ambil Februari. Ingat yang untuk aturan terbaru ini adalah pengusulan itu adalah 6 periode. Bisa Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Kita ambil di Februari. Karena kita waktu mengadakan simulasi ini bulan tahun 2024 atau bulan April, maka kita bisa mengusulkan Februari boleh, lalu April boleh. Kita lihat kesesuaian angka kredit yang kita dapatkan. Kalau kita usulkan Februari tahun 2024, kita lihat hasil konversinya. Nama sudah kita ganti 3A, ini tidak perlu diisi lagi, langsung kita lihat. Kita bayangkan kalau kita itu bernilai baik, ini kita hapus saja, maka kita akan mendapatkan SKP-nya predikat baik 100% kali angka kreditnya atau koefisiennya, didapat angka kredit yaitu 100% kali koefisien dapat 12,5 untuk format konversinya. Sedangkan akumulasinya kita akan ketahui tahun 2023, karena kita itu MT pengangkatannya adalah bulan Maret tahun 2023, berarti Maret sampai ke Desember itu adalah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 10 bulan. 10 bulan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. 10 bulan nilai baik 12,5 dapat kita 10,47. Karena kita mengusulkan di tahun 2024, ini kita ketik. Kalau kita mengusulkan di bulan Februari, berarti kita 2 bulan. Nilai baik misalnya. Nilai baik, maka kita akan dapatkan 2,083. Nah, sesederhana ini yang kita hitung, kita dapat memprediksi, berarti kita sampai dengan bulan Februari itu kalau kita mengusulkan, ingat kalau Februari kita usulkan kalau memang cukup, itu submitnya atau pengusulannya adalah Desember, Januari sudah mengusulkan untuk periode Februari. 15 Desember atau 15 Januari terakhir pengusulan kalau memang sudah cukup. Kalau belum cukup kita hitung. Nah, ini karena yang dibutuhkan adalah 50, maka saudara ini yang bersangkutan belum bisa mengusulkan kenaikan pangkat karena tidak dapat diusulkan. Jadi minus 37. Jadi angka kredit perolehan 12,5 ini pak integrasinya tidak ada, jumlah 12,50. Akumulasi harus 50 sehingga minus 37,5. Teman-teman yang saya hormati, bagaimana yang bersangkutan ini apakah mengusulkan? Jadi karena ini belum cukup, sebaiknya tidak perlu mengusulkan di tahun itu. Nah, kapan kita bisa mengusulkan? Maka kita coba analisa kalau 1 tahun lagi, ini berarti 2024 1 tahun, berarti yang ini tetap 10 bulan. Karena mulai Maret, CPNS mulai Maret TMT-nya. Sehingga
Untuk 2024 kita analisa kalau itu 12 bulan kemudian akan didapat 12,5, masih kurang, tidak dapat diusulkan. Kalau di tahun 2025 misalnya kita analisa 2 bulan, nilai kita analisa baik semua. 2025. Itu masih kurang banyak. Kalau ini kita analisa 12 bulan, 1 tahun, 35. Masih minus 14. Kita coba di tahun 2026. Jadi begini teman-teman. Jadi kalau nilai itu baik. Beda dengan nilai sangat baik. Ini kita analisa misalnya baik. Ini 4 tahun kemudian. Ini nilai baik. 4 tahun kemudian masih kurang. Kalau analisa kita nilai baik. Untuk mendapatkan 50, maka kita coba, ini karena tempatnya ini, maka kita coba bulannya kita tambah di bulan Februari, berarti 14. Kalau ini 14 bulan, pas. Jadi 14 bulan itu artinya berarti yang bersangkutan 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan berarti bulan Februari mengusulkannya. Maka itu sudah dapat diusulkan persis 50 yang didapat. Kalau ini baik, nilai baik. Kalau ini pengusulan di bulan Februari. Jadi setelah 4 tahun kemudian 2026 itu bulan Februari, 2 bulan kemudian berarti ini 14, maka yang bersangkutan bisa diusulkan kenaikan pangkat pada tahun 2026. Yang perlu diperhatikan dengan sistem sekarang ini karena semua bersifat online adalah pada saat pengusulan bulan Februari, 2 bulan kemudian, itu adalah submit atau approve atau pengusulannya secara online itu 15 Desember sampai dengan 15 Januari. Itu yang kita perhatikan. Sekarang bagaimana kalau kita simulasikan yang bersangkutan itu adalah bernilai sangat baik. Jadi, kalau itu bernilai sangat baik, ini kita hapus misalnya dulu. Kalau ini bernilai sangat baik, 1 tahun ada sangat baik, masih 41. Kalau 2025 sangat baik, apa yang bisa? Masih kurang juga. Kalau pertama itu juga sudah sangat baik, tapi sulit biasanya. Jadi maka 3 tahun berapa bulan yang memungkinkan kita mengusulkan di periode yang terdekat. Katakanlah 47, tadi katakanlah periode bulan 2 bulan. Nilai sangat baik lagi. 51. Jadi kalau sangat baiknya 3, jadi bisa 3 tahun, ini tahun atau 3 tahun persis, itu bisa diusulkan. Lebih 1 nggak apa-apa. Satunya nanti akan diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Itulah teman-teman yang dapat kita simulasikan, menganalisa apabila kita mengusulkan kenaikan pangkat berangkat dari CPNS di tahun 2023. Itu menggunakan peraturan yang terbaru BKN nomor 3 tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang kita dapat sharingkan. Semoga kita dimudahkan segala urusan, ditambahkan rezekinya yang barokah. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.